Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Doa kita saat ini tentu semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat bepergian dan mencuci tangan dengan sabun maupun menggunakan hand sanitizer. Lalu kita juga harus selalu menjaga jarak untuk menjaga kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Perkenalkan, nama Ibu Nuraini Dewi, bisa dipanggil Ibu Aini. Ibu merupakan mahasiswa magang 3 Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu tentang medan magnet, pada 2 poin. Untuk poin pertama, yaitu gaya Lorentz dan flux magnetik, lalu poin kedua, yaitu pemanfaatan medan magnet, gaya magnet, dan induksi magnetik ke kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum memulai pembelajaran, yaitu niat untuk belajar dan semangat untuk memperoleh ilmu. Lalu, jangan lupa kuota. Yang ketiga, alat tulis dan buku pelajaran. Yang keempat, tempat yang sekiranya nyaman untuk belajar. Yang kelima, makanan pendamping. Sebelumnya, ada beberapa poin yang telah kita pelajari, yaitu mengenai medan magnet, induksi magnetik, hukum Biot-Savart, dan induksi magnetik pada kawat berarus. Kita review terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang medan magnet. Medan magnet terdiri dari 2 kata, yaitu medan dan magnet. Medan sendiri kita bisa umpamakan. Misal, jika sedang terjadi perang, maka medannya adalah area perang. Jadi, dapat disimpulkan, medan adalah area, lingkungan, atau wilayah. Lalu, yang kedua yaitu magnet. Magnet adalah suatu objek yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dengan kemampuan dapat menarik benda logam. Dari 2 kata tersebut dapat kita simpulkan, jadi medan magnet adalah area, lingkungan, wilayah yang masih terpengaruh oleh sifat kemagnetan, yaitu menarik logam. Lalu anak-anak juga sudah belajar mengenai induksi magnetik. Induksi magnetik adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Konduktor itu suatu objek yang dapat digunakan untuk dialiri arus listrik. Contohnya adalah logam. Lalu ada hukum yang menyatakan tentang induksi magnetik, yaitu hukum Biot-Savart. Hukum ini digunakan juga untuk menghitung medan magnet B yang dihasilkan pada posisi R dalam ruang 3 dimensi. Yang dihasilkan oleh arus fleksibel, misalnya karena kabel. Seperti pada ilustrasi di bawah ini, ada sebuah kabel, kita misalkan ini adalah kabel, lalu dialiri arus listrik, dan pada posisi R akan terdapat suatu medan magnet. Secara matematis dapat dituliskan dB sama dengan K I dl sin theta per R kuadrat, di mana dB merupakan induksi magnetik di titik P dengan satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla, lalu I merupakan kuat arus listrik dengan satuan A, dl merupakan panjang elemen kawat berarus dengan satuan M, lalu theta merupakan sudut antara I dan garis hubung P ke dl. Lalu K merupakan konstanta dengan nilainya yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dan R merupakan jarak dari P ke dl dengan satuannya yaitu meter. Lalu selanjutnya induksi magnetik pada kawat berarus. Ada 4, yaitu induksi magnetik pada kawat berarus lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Untuk rumusnya, kawat lurus yaitu BP sama dengan mu 0I per 2 pi A. Lalu untuk kawat melingkar,
B sama dengan mu 0I per 2A, atau kita bisa juga gunakan rumus B sama dengan mu 0IN per 2A. Lalu solenoida dengan rumusan B sama dengan mu 0IN per L, atau B sama dengan mu 0IN per 2L. Dan yang terakhir yaitu toroida dengan rumusan B sama dengan mu 0IN per L. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan pada video kali ini, yaitu sesuai tadi poin pertama, gaya Lorentz dan flux magnetik. Untuk awalannya, kita ketahui bahwa tadi sudah ada hukum yang membahas tentang induksi magnetik. Lalu, di sini juga ada hukum yang menyatakan tentang medan magnet, yaitu hukum Ørsted, di mana hukum fisika ini menyatakan bahwa arus listrik menciptakan medan magnet. Kita lihat pada ilustrasi di bawah ini, kita ibaratkan ini merupakan konduktor yang dapat dialiri oleh arus listrik I, dan menghasilkan medan magnet atau menimbulkan medan magnet di sekitarnya atau di area sekelilingnya, yaitu dengan simbol B. Hal ini juga terjadi pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Pada kawat lurus, kita terapkan hukum Ørsted tadi, di mana kawat lurus dialiri oleh arus listrik, maka di sekelilingnya tentu akan muncul medan magnet. Maka dari itu tadi terdapat rumus untuk mencari medan magnet di sekeliling kawat lurus. Selanjutnya, pada kawat melingkar. Pada kawat melingkar yang dialiri arus akan muncul medan magnet juga di sekeliling kawat melingkar ini. Begitu pula pada kumparan solenoida dan kumparan toroida. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada sebuah penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Jadi, kita pahami bahwa saat ada penghantar yang dialiri arus listrik, kita ketahui akan timbul medan magnet. Selain timbul medan magnet, juga ada gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu adalah gaya Lorentz. Dapat dipahami ya? Lalu dapat dituliskan secara matematis, yaitu F sama dengan B dikali I kali sin theta dikali L, di mana F adalah gaya Lorentz, lalu B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, lalu I adalah kuat arus dengan satuan ampere, lalu theta adalah sudut Lorentz, arah arus I dengan arah induksi magnetik B. Lalu L adalah panjang kawat penghantar dengan satuan M. Untuk satuan dari F kita ketahui pada gaya satuannya selalu Newton. Selain mencari nilai dari gaya Lorentz, kita juga bisa mencari arah arus, arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz itu sendiri dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini ada dua gambar cara penggunaan kaidah tangan kanan. Seperti pada gambar di bawah ini, gambar yang pertama di mana arah arus ditunjukkan oleh ibu jari. Lalu arah medan magnet ditunjukkan oleh telunjuk dan arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh jari tengah. Di mana antara gaya dengan medan kita lihat ada simbol sudut. Ini menyatakan bahwa antara gaya dan medan magnet ini saling tegak lurus. Begitu pula pada arus dan medan magnet saling tegak lurus. Kita kembali ke penjelasan sebelumnya, bahwa theta merupakan sudut Lorentz arah arus I dengan arah induksi magnet B. Kita kembali lagi, di mana kita ketahui
sudut antara I dan B itu 90 derajat. Jadi, kita bisa tuliskan juga secara sistematis F sama dengan B kali I L. Karena tetanya bernilai 90, di mana kita tahu sin 90 itu 1. Maka dapat dituliskan F sama dengan B dikali I dikali L. Lalu untuk gambar yang kedua, sama dengan gambar yang pertama, di mana I menunjukkan arah arus, dan 4 jari menunjukkan arah medan magnet, lalu telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz, arah gaya Lorentz. Kita lihat juga bahwa antara B dan I terdapat sudutnya sebesar 90 derajat. Atau mereka itu dalam keadaan tegak lurus. B dan F juga dalam keadaan tegak lurus. Untuk contoh penerapan kaidah tangan kanan dapat kita lihat. Untuk gambar yang pertama, arah arus ke atas. Arah arus ke atas, maka ibu jari, kita ketahui tadi ibu jari untuk menunjukkan arah arus. Maka ibu jari kita letakkan sesuai dengan datangnya arus atau mengalirnya arus. Dan 4 jari menunjukkan medan magnet. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, medan magnet pada kawat lurus ini adalah masuk arahnya. Sama halnya dengan gambar yang kedua. Lalu gambar ketiga juga menunjukkan hal yang sama. Gaya Lorentz juga bekerja pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Dan gaya Lorentz juga bekerja pada 2 kawat berarus sejajar. Pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, secara matematis dapat dituliskan F sama dengan B Q V sin theta, di mana F merupakan gaya magnet dengan satuan Newton, lalu B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, Q merupakan besar muatan listrik dengan satuan Coulomb, V merupakan kecepatan muatan listrik dengan satuan meter per sekon, theta sudut Lorentz, arah arus I dengan arah induksi magnetik B, seperti yang tadi kita sudah pelajari. Lalu R merupakan jari-jari lintasan M. Jari-jari ini berfungsi saat suatu muatan bergerak pada lintasan lingkaran. Jadi kita bisa cari R-nya itu dengan rumusan mv per Qb, di mana M merupakan massa, V adalah kecepatan, Q adalah muatan, dan B merupakan medan magnet. Selanjutnya, gaya Lorentz pada 2 kawat sejajar berarus. Secara sistematis dapat dituliskan F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 PA, di mana F karena kawat sejajar berarus, maka setiap kawat memiliki gaya masing-masing. Ada F1 dan ada F2, di mana F1 sama dengan F2, yaitu gaya dengan satuan Newton. Lalu mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Lalu ada arus 1, arus 2 dengan satuan ampere. Lalu ada A, atau bisa kita tulis R juga bisa, merupakan jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Kita bisa lihat di sini. Ini ada A, jarak antara kawat 1 dan kawat 2, satuannya meter. Lalu L, panjang kawat dengan satuan M. Kita bisa lihat di sini ada 2 gambar, sekilas tampak sama namun berbeda, di mana gambar atas ini arah arusnya searah, yaitu ke atas. Lalu untuk gambar 2 ini, arah arusnya itu berbeda, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Maka dari itu medan magnet dari kawat 2, medan magnet dari kawat 1 akan mendekati
kawat 2. Sedangkan medan magnet dari kawat 1 akan mendekati kawat 2. Selanjutnya adalah pembahasan soal. Kita akan bahas mengenai contoh soal yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Dua kawat sejajar satu sama lain berjarak 20 cm, dialiri arus listrik sama besar. Jika antara kedua kawat timbul gaya tarik-menarik persatuan panjang kawat sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter, hitunglah besarnya kuat arus pada masing-masing kawat. Kita jawab, kita cari terlebih dahulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Yang diketahui, yang pertama yaitu A. Jarak. Jaraknya yaitu 20 cm. Kita ubah dulu menjadi 0,2 meter. Lalu, arus listrik sama besar, maka I1 sama dengan I2. Jika antara kedua kawat timbul gaya tarik-menarik persatuan panjang, maka gaya persatuan panjang, maka F per L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan merupakan besar kuat arus pada masing-masing kawat, yaitu I1 dan I2. Penyelesaiannya yaitu F per L, kita ketahui tadi F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A, di mana F per L telah diketahui 2 kali 10 pangkat min 4. Mu 0 I merupakan ketetapan, maka kita tulis 4 pi kali 10 pangkat min 7. Lalu I1 dan I2 karena besarnya sama, kita tuliskan I kuadrat. Dan 2 pi A merupakan rumus luasan, maka 2 pi A-nya sudah diketahui tadi 0,2 meter. Jadi karena kita mencari I, kita pindahkan I-nya ke ruas kiri. Jadi I kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 7. Sehingga diperoleh I kuadrat sama dengan 200. Lalu I sama dengan 10 pangkat sehingga diperoleh I sama dengan 10 akar 2 ampere. Jadi besar I1 dan I2 yaitu 10 akar 2 ampere. Untuk poin pertama, tadi ada gaya Lorentz dan flux magnetik. Gaya Lorentz telah kita pahami mulai dari pengertian, rumusan, lalu pada jenis muatan maupun kawat lurus sejajar. Di video kali ini kita telah mempelajari mengenai gaya Lorentz. Di video berikutnya kita akan mempelajari flux magnetik dan penerapan medan magnet, gaya magnet, dan induksi magnetik di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.